Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Rumah Tanah Tua. Cerita ini ditulis oleh LG Panacea. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rumah Tanah Tua. Si pengung Rasa rindu dengan kekasihnya terasa lagi. Ia tidak tahu harus bagaimana. Kedua orang tua Miko juga sudah mengikhlaskan atas kehilangan Miko selama ini. Sungguh ini adalah perjalanan hidup yang menurut Jessie paling aneh selama ini. Mengapa ia harus terjebak dengan kondisi yang seperti ini? Rumahnya masih penuh dengan misteri. Banyak sekali persoalan di rumah ini yang seakan tidak ingin Jessie dan adiknya pergi meninggalkan rumah tersebut. Sebenarnya Jessie yakin Miko masih hidup di sana, entah dalam kondisi apapun. Oh iya, tiba-tiba Jessie terpikir akan sesuatu. Selama ini ia belum bercerita kepada adiknya tentang hal ini. Ia yakin adiknya bisa membantu, setidaknya bisa membantu sedikit info tentang Miko. Namun dia juga ingat, masalah dalam hidup dia dan adiknya juga besar. Jessie kembali termenung. Ia menekan tombol kembali lalu mematikan ponsel tersebut. Jessie bangkit kemudian berjalan mendekati salah satu pot bunga yang terletak tak jauh dari dia duduk semula. Ia mengambil beberapa dedaunan yang jatuh ke tanah dan juga membersihkan rumput-rumput kecil yang tumbuh di antara bunga itu. Tepukan sebuah tangan ke bahu Jessie. Ia melihat ke belakang, ternyata adiknya berdiri di sana. Cepet amat kamu mandi. Ini udah lumayan lama kak, tadi udah habis satu album juga. Celetuk Amel lalu berjalan duduk di kursi dan disusul oleh Jessie. Keduanya duduk berhadapan. Kamu bisa bantu kakak nggak? Bantu apa kak? Coba dong liatin foto dia. Jessie menyodorkan foto Miko ke adiknya. Ini kawan kakak yang hilang itu. Jessie mengangguk. Amel mencoba meraba foto pria yang terlihat putih dengan rambut pendek dan sedang memakai jaket kuning tersebut. Amel mulai merasakan sensasi berbeda saat ia menatap foto itu. Kepalanya sedikit pusing, pikirannya mulai terlihat sekilas tentang pria itu. Dalam pikiran Amel melihat pria itu berada di satu tempat. Ia tidak bisa memastikan di mana tempat itu, pikirannya tidak begitu fokus. Hanya terlihat samar-samar, namun Amel yakin pria itu masih hidup. Amel melepaskan foto pria itu dari tangan. Ia memegang kepalanya yang mulai pusing. Mel, gak apa-apa kok kak. Kamu yakin gak apa-apa? Jessie memastikan. Amel mengangguk. Kak, aku gak begitu lihat jelas, tapi teman kakak ini masih hidup. Ia berada di satu tempat. Jessie melihat adiknya. Ia cukup bahagia mendengar pernyataan dari adiknya tersebut. Sedari awal dia juga hanya ingin memastikan saja. Ya udah Mel, gak apa-apa. Fokus kita bukan ke sana kok. Kita selesaiin dulu yang di sini. Untuk masalah itu nanti setelah kita keluar dari sini. Amel tersenyum. Keduanya saling tatap untuk sebentar sampai seperti ada benda jatuh dari kamar mereka. Jessie menatap ke atas, mencoba melihat dari bawah apa yang terjadi di atas. Tentu saja tidak bisa dilihat. Sementara Amel langsung berlari menuju lantai 2. Jessie menyusul adiknya. Dengan langkah yang cepat, mereka berdua segera masuk ke dalam rumah. Saat hendak menaiki tangga, Jessie melihat ke dapur. Tidak ada Bi Rumi di sana. Masakan sudah matang. Ia terus melihat sekeliling. Ternyata Bi Rumi tengah menyapu di teras rumah. Setelah itu Jessie kembali menyusul adiknya yang terlihat sudah berada di atas. Keduanya membuka pintu kamar.
Betapa kagetnya mereka saat melihat kondisi kamar yang berantakan dengan beberapa barang terjatuh ke lantai dan selimut serta bantal yang berserakan kemana-mana. Jesse masuk terlebih dahulu, disusul Amel dari belakang. Tolong siapapun kamu, kenapa kamu? Amel terus menengok sekeliling. Jesse masih saja diam. Ia menunduk mengambil buku-buku dan beberapa alat tulis yang masih berserakan. Amel turut membantu kakaknya membereskan kamar. Sebenarnya Jesse juga tidak tahu ada apa sebenarnya. Suara hembusan angin bersama bayangan putih sekelibat melintas di belakang mereka. Amel lantas melihat ke belakang. Siapa di sana? Jesse ikut melihat ke belakang. Siapa, Mel? Amel hanya menggeleng. Semakin aneh, kita bereskan dulu kamarnya, Mel. Amel mengangguk. Mereka berdua melanjutkan bersih-bersih kamar. Jesse terus mengambil barang-barang yang terjatuh, sementara Amel merapikan selimut dan juga kasur yang juga sama berantakannya. Satu persatu buku-buku itu disusun kembali ke meja. Jesse membuka loker meja belajarnya, memasukkan alat-alat tulis ke dalam loker tersebut. Amel melipat selimut, yang mengganti selimut itu dengannya di lemari. Kemudian dia melanjutkan membereskan di sekitar ranjang. Ia berjongkok ke bawah melihat kondisi di kolong ranjang. Sebuah kaki kering terlihat mengambang beberapa senti dari udara di sisi ranjang yang lain. Amel diam dan melihat untuk beberapa saat. Kaki itu berputar, kemudian berjalan. Amel langsung berdiri kembali. Tidak ada siapa-siapa di tepi ranjang sebelah kanan itu. Ia lalu mengabaikan hal itu dan kembali melanjutkan pekerjaan. Setelah keduanya selesai membereskan kamar, Jesse mengambil handuk dan masuk ke dalam kamar mandi. Amel menunggu kakaknya di depan pintu kamar mandi, memastikan bahwa tidak ada apa-apa di sana. Tanpa waktu yang lama, Jesse telah selesai dengan mandinya. Ia kemudian berjalan menuju cermin untuk mengeringkan rambut dan merapikan penampilannya. Setelah selesai, keduanya turun ke bawah untuk menyantap makan malam seperti biasa. Amel dan Jesse menyantap makan malam ditemani oleh Bi Rumi. Ketiganya nampak asik ngobrol beberapa topik pembicaraan. Sesekali mereka tertawa. Bi Rumi menatap ke arah Amel. Bibi gak pernah ngerasain hal aneh gitu di kamar itu, Bi? Enggak lah, nak. Kalau iya pun Bibi juga udah biasa. Sering Bibi anggap biasa aja kok. Amel tersenyum. Syukurlah jika memang begitu. Ia sedikit khawatir dengan kondisi Bi Rumi jika di kamar itu. Soalnya sebelum-sebelumnya ia dan kakaknya sama-sama pernah mengalami hal janggal di kamar tersebut. Setelah beberapa waktu, ketiganya telah menyelesaikan makan malam. Amel membawa piring ke tempat cuci. Jesse memasukkan sayur dan juga lauk tersisa ke dalam kulkas, sementara Bi Rumi, beliau mengelap meja yang terlihat basah dan mencuci piring yang kotor. Bi Rumi segera memerintahkan Amel dan Jesse untuk segera kembali ke kamar dan tidur. Beliau paham pasti mereka berdua kecapean. Amel dan juga Jesse berjalan beriringan menaiki tangga menuju kamar. Mereka membuka pintu lalu masuk ke dalam. Amel menghidupkan saklar lampu. Ruangan terlihat terang. Ia berjalan ke tepi kasur dan meletakkan handphonenya ke meja. Jesse berdiri. Ia duduk di tepi di meja belajarnya, merapikan buku-buku yang akan ia bawa sekolah besok. Satu buku terjatuh ke lantai karena senggolan tangannya. Jesse sedikit membungkuk mengambil buku itu kembali. Hal yang membuat ia bingung, buku yang terjatuh itu tiba-tiba terbuka dengan tulisannya memenuhi kertasnya. Mel. Amel berjalan mendekati kakaknya yang terlihat bingung. Lihat, Ge. Jesse menyerahkan buku yang sudah penuh dengan tulisan tersebut ke adiknya. Amel lalu meraih. Ia lihat dengan seksama tulisan itu ada sebuah cerita di sana. Siapa yang menulis? Amel dan Jesse membaca tulisan itu dengan pelan. Cerita tentang seorang wanita pertama yang merupakan seorang istri dari laki-laki berketurunan Belanda yang pertama kali menyewa rumah ini. Jesse menatap adiknya. Ia sedikit bingung, kemudian ia melanjutkan membaca buku itu. Di sana ditulis dengan jelas cerita wanita itu yang masih menjadi tanda tanya dalam benak mereka.
Sebenarnya dari mana tulisan itu? Buku itu adalah buku tulis Jessie yang sudah pasti hanya berisi catatan sekolahnya. Sosok itu kayak menulis, jika iya bagaimana caranya? Narida Amanda. Ya, itulah namaku. Dalam keseharian aku biasa dipanggil Narida atau hanya Rida saja. Aku adalah seorang gadis desa yang bisa dibilang sebagai orang yang serba berkecukupan. Orang tuaku memiliki tanah yang luas, sawah dengan puluhan hektar, dan kebun kelapa sawit di desa seberang. Aku merupakan anak kedua dari 6 bersaudara. Kakakku adalah seorang wanita dan keempat adikku adalah laki-laki. Kami dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh kedua orang tua kami. Kegiatan kami sehari-hari selain sekolah, ya bantu-bantu orang tua mendata hasil panen sawit atau panen sayur lainnya. Terkadang aku dan kakak aku mendapatkan tugas untuk mendata di kebun cabai dan sayur. Tugas kami tidak begitu berat, hanya duduk sembari menunggu para pekerja pemetik cabai untuk menimbang hasil panen mereka. Kala itu datang seorang pemuda yang nampak asing bagiku, seperti bukan dari bangsaku. Ia adalah seorang berketurunan Belanda yang kedua orang tuanya bekerja sama dengan orang tuaku. Didampingi dengan beberapa orang, ia menghampiri kami berdua yang tengah duduk. Terlihat kakak aku teramat sangat senang dengan kedatangannya. Ia menjadi bersikap kemanis-manisan saat bertemu dengan pemuda itu. Sayangnya pemuda itu nampak terlihat cuek dan acuh. Kakak aku sedikit kecewa. Pemuda itu hanya melihat-lihat kebun milik rekan kerja orang tuanya ini, memastikan bahwa semua yang ada di sini berjalan dengan baik. Setelahnya ia pergi bersama beberapa asistennya. Singkat cerita, aku mulai mengenal pemuda itu. Ia bernama Baron Kuhn. Alasan mengapa aku menjadi dekat dengannya tentu saja karena kedua orang tua kami. Pekerjaan juga yang menuntut kami selalu bersama. Kebetulan ia juga ditugaskan oleh kedua orang tuanya untuk menjadi pengawas di kebun cabai dan sayuran. Tapi sayang, aku tak semudah itu bercengkerama dan bermain bersamanya. Ada kakakku yang sepertinya menyimpan rasa kepadanya. Tentu saja sebagai adik aku memilih untuk mengalah. Lagian gak mungkin anak seperti aku mendahului kakaknya. Kami bertiga bekerja sama setiap hari mendata memastikan bahwa semua pekerja melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Tak jarang di sela-sela tugas Baron, ia selalu mengajak aku ngobrol, membawakan aku minuman atau bahkan makan bersama. Kalian pasti tahu kakakku sangat marah denganku. Lagi-lagi aku harus mulai mengalah dan mencoba menjauh. Bicara soal rasa, ia memang tidak bisa disembunyikan. Terkadang aku juga merasa cemburu saat melihat kakakku bersikap baik dengannya. Tapi mau gimana lagi, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi apakah aku harus menyembunyikan rasa ini dan terus saja mengalah? Terkadang cinta semenyakitkan itu. Andai saja bukan saudaraku yang bersaing saat ini, tentu saja aku sudah berjuang lebih dulu. Tapi sudahlah, biarkan saja hati ini memendam rasa, menyimpan imajinasi yang setiap harinya aku kembangkan dalam mimpi. Meski sakit tapi kuat. Perlahan aku menyadari satu hal. Ya, satu hal. Bahwa Baron sepertinya tidak menyukai kakakku. Terlihat bagaimana ia bersikap saat bertemu kakakku. Dia seperti merasa aneh dan sedikit tidak suka dengan tingkah lakunya yang seperti itu. Ada secuil perasaan bahagia saat aku menyadari akan hal itu, namun aku juga tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Aku harus memendam perasaan ini. Iya, harus. Suatu hari Baron datang ke rumahku membawa kedua orang tuanya. Aku melihat kakakku tertawa bahagia. Sepertinya dugaanku salah, nampaknya ia akan melamar kakakku. Sungguh saat ini perasaanku menjadi tak karuan. Aku hanya bisa memendam tangis, mencoba membuat hati ini juga ikut senang atas kebahagiaan kakakku. Aku membawakan teh untuk keluarga mereka saat aku hendak pergi. Aku ditahan oleh kedua orang tuaku untuk tetap di situ.
Sebenarnya aku tidak mau melihat ini semua. Aku ingin ke kamar saja. Aku gak kuat. Pembicaraan dimulai dari ayah Beren. Beliau memberikan alasan mengenai maksud kedatangan mereka di sini. Aku melihat ke arah Beren, ia tersenyum tipis. Aku menduduk. Kata demi kata terucap dari mulut beliau mencoba meyakinkan perihal ini semua. Hingga saat itu giliran Beren yang berbicara. Ia mempertegas perkataan ayahnya tadi mengenai maksud dan tujuan. Tapi saat itu mereka sama sekali tidak menyebutkan siapa yang akan dilamar. Sampai pada akhirnya Beren mengucapkan sesuatu yang membuatku kaget dan tidak tahu harus berbuat apa. Aku mendadak hilang rasa, gugup, takut dan tidak karuan. Ya, Beren melamarku. Aku melihat kakakku meneteskan air mata, harapannya salah. Ternyata kedatangan mereka untuk melamarku. Kala itu aku benar-benar bingung harus menjawab apa. Sedangkan kedua orang tuaku merestui maksud kedatangan mereka. Berulang kali ku perhatikan wajah kakakku yang juga melirik tajam ke arahku. Aku membuang muka mengalihkan tatapan ke arah ibuku. Ia nampak tersenyum seolah menyuruhku untuk mengatakan iya. Dengan segala pertimbangan, aku menjawab, aku bersedia menjadi istrinya. Patah sudah hati kakakku. Raut wajahnya penuh kebencian padaku. Aku tahu aku salah, melangkai kakakku terlebih dahulu, tapi mau bagaimana lagi? Tuhan mentakdirkan aku untuk bersamanya. Terkadang cinta emang harus dipaksakan. Tak peduli siapa yang membencimu, jika memang ia adalah takdirmu, perjuangkanlah. Karena pada akhirnya hidupmu akan bersamanya, bukan bersama mereka yang membencimu. Mulai sejak saat itu, hubunganku dengan kakakku semakin longgar. Tidak ada tegur sapa, bahkan saat kami satu rumah sekalipun. Ia juga meminta ayah untuk mengganti posisinya di kebun sawit saja dan tidak lagi satu pekerjaan bersamaku. Aku mengerti kondisinya. Aku juga sudah berulang kali meminta maaf dengannya. Tapi tetap saja ia hanya diam dan tidak ingin berurusan denganku. Oke, jika memang begitu. Bulan telah berganti, tibalah hari yang dinanti itu datang. Ya, hari pernikahan. Aku mengenakan kebaya putih khas Jawa dengan serangkaian melati yang menghiasi tubuhku. Kami telah sepakat untuk menikah dengan adat Jawa. Tentu saja tidak lupa Beren nampak berwibawa dengan balutan adat Jawa. Aku melihat ke sekeliling mencoba mencari kakakku, namun mataku tidak menemukannya. Sepertinya ia tidak datang melihatku. Aku mengerti perasaannya. Maafkan adikmu ini, Kak. Sekitar 1 jam rangkaian pernikahan kami telah selesai. Sekarang kami resmi berstatus suami istri dan aku menyandang nama keluarga dia, Kuan. Narida Amanda Kuan. Nama yang indah dan aku banggakan hal itu. Aku berharap setelah pernikahan kami semua berjalan baik dan aku segera berdamai dengan kakakku. Namun semua salah. Semua tak sesuai dengan harapan. Perjalanan kami dimulai. 1975, kami membeli sebuah rumah putih bernomor 17 di komplek yang mereka bilang melati. Rumah ini sangat elegan. Terlihat sederhana tapi sangat mewah. Dengan lantai 2 dan juga interior yang sungguh indah. Kami berdua memasuki rumah itu. Aku benar-benar takjub dengan isinya yang kesemua barangnya dibuat khas Belanda. Suamiku merangkulku yang mengatakan, "Ini untuk kamu." Aku tersenyum haru, rasanya bersyukur sekali bisa menikah dengannya. Rumah ini sebenarnya bukan kami yang bangun, tapi kami adalah orang pertama yang menempati rumah ini. Katanya rumah ini dibangun oleh rekan kerja suamiku dan emang untuk dijual. Oleh sebab itu suamiku menjadi pembeli pertamanya. Yang membuatku merasa aneh,
ada pesan dari rekan kerja suamiku tersebut. Katanya kalau bisa kami jangan menempati kamar depan terlebih dahulu. Entah apa alasannya, tapi suamiku bilang belum selesai renovasi untuk beberapa hal di dalamnya. Padahal sejauh aku lihat kamar itu nampak seperti biasa, apalagi yang mau direnovasi. Setelah beberapa bulan kami menempati rumah itu, akhirnya kami dikaruniai seorang anak laki-laki yang sangat tampan dan lucu. Beberapa tetangga kami selalu merasa gemas dengannya setiap aku membawanya keluar. Ada saja tetangga yang berkumpul untuk sekedar mencubit pipi anakku. Aku sendiri tak merasa keberatan. Dulu aku juga begitu. Tepat di usia anakku yang beranjak 3 tahun, aku mendapat kabar tentang kematian kakakku. Yang membuat aku kaget dan tidak habis pikir adalah sebelum kematiannya, dia terlebih dahulu membunuh ayahku. Aku gak tahu ada apa dengan kakakku. Di sini aku tidak akan menceritakan bagaimana ia membunuh ayahku dengan keji. Aku bahkan tidak kuat jika harus mendengarkannya. Aku mencoba bertanya dengan keempat adikku. Mereka menjawab bahwa sejak 1 tahun terakhir kakakku memang terlihat aneh. Bahkan adikku yang pertama bilang bahwa kakakku terlibat persekutuan dengan sekte iblis. Sejak saat itulah ia selalu melakukan ritual aneh. Berulang kali diperingatkan oleh kedua orang tuaku. Tetap saja ia melakukan hal itu, sampai pada akhirnya ia membunuh ayahku. Kemudian dia mencoba kabur, tapi sayang ia tertembak oleh polisi. Sungguh aku tidak pernah menyangka hidupku akan seperti ini. Apakah kakakku melakukan ini semua akibat rasa sakit hatinya tempo dulu? Maafkan aku, Kak. Saat hendak memakamkan kedua jenazah, kami semua dibuat kaget karena jenazah kakakku hilang saat itu. Memang jenazah kakakku masih berada di rumah sakit, namun pihak rumah sakit juga tidak mengetahui kepergian jenazah kakakku. Bahkan kamera CCTV pun tidak dapat melacak hal itu. Perasaanku semakin tak karuan. Suamiku mencoba menenangkanku. Ia terus berusaha menasehatiku untuk jangan terlalu stres, karena bagaimanapun juga aku masih punya anak kecil. Waktu terus berjalan, perlahan aku telah mengikhlaskan semua yang terjadi dalam hidupku. Aku kembali fokus merawat anak laki-lakiku saat itu. Satu hari aku membuka kamar depan, mencoba membereskannya, barangkali adik-adikku mau menempatinya. Namun saat aku hendak mengganti spray, aku merasakan ada sesuatu yang aneh di kolong kasur. Karena rasa penasaran yang tinggi, aku mencoba melihat ke bawah dan menyadari ada sosok aneh di sana. Namun bukan itu yang menjadi fokus mataku, tapi sebuah pintu lain di bawah kasur. Ya, sejak saat itu banyak kejadian aneh di komplek kami. Banyak yang kehilangan janinnya, kematian bayi, penculikan, pembunuhan, dan lain-lain. Kami sekeluarga tiba-tiba dicurigai akan kasus ini, padahal kami juga yang merasakan hal aneh tersebut. Berulang kali anakku kesurupan dan badannya membiru. Pada satu malam terdapat kegaduhan di luar sana. Kami melihat keluar, ternyata para warga mencoba memprotes di depan rumah kami. Mereka tetap percaya bahwa kamilah penyebab itu semua. Kala itu semua warga melemparkan batu dan kayu ke arah kami. Suamiku berusaha melindungi kami. Ia menggendong anakku dan membawanya berlari ke belakang untuk keluar. Aku sendiri mengabaikan arahan suamiku karena saat itu aku melihat sosok seperti kakakku berdiri di antara warga. Ia menatap ke arah kami dengan tersenyum tipis. Aku berbalik arah menyusul suamiku yang terus memanggil namaku, tapi saat aku menuruni tangga, tiba-tiba sosok mirip dengan kakakku berada di depanku. Dengan bongkahan batu yang cukup besar, ia melemparkan batu itu ke arahku. Tubuhku terjatuh, aku melayang ke udara. Semua nampak hitam. Aku merasakan tubuh ini mendadak ringan dan hari itu aku pergi dalam keheningan, namun aku bisa merasakan suamiku terus mencoba membangunkanku. Selamat tinggal semuanya.
Jesse menutup buku itu, tatapannya kosong. Sementara Amel, ia juga terlihat bingung dan merasa sedikit aneh dengan cerita yang baru saja ia baca dari buku yang tiba-tiba terdapat tulisan tersebut. Amel yakin sosok itu hendak menyampaikan sesuatu tentang misteri dari rumah ini. Kira-kira siapa ya kakak dari perempuan ini? Tanya Jesse dengan tatapannya mengarah ke cermin. Amel mengangkat bahu. Ia berjalan lalu duduk di tepi kasur dan terdiam, mencoba memikirkan sesuatu. Kayaknya ada sesuatu di kamar itu deh kak. Jesse berdiri dari duduknya yang mendekat ke arah sang adik. Kalaupun iya, gimana cara kita ke kamar itu? Bagaimanapun juga kamar itu udah jadi milik Bi Rumi. Tapi ini rumah kita kak. Iya tahu, tapi tetap saja kamar itu sekarang privasinya Bi Rumi. Jesse kemudian melemparkan badannya dan terlentang di kasur. Amel masih saja terlihat bingung. Ayah masih lama pulang lagi. Kak, ucap Amel tiba-tiba. Jesse kembali duduk menatap adiknya antusias. Aku ingat sesuatu. Apa? Kemarin waktu kita ke rumah Bi Rumi, itu aku ketemu sama seorang pria. Kalau nggak salah namanya Niroda Lievenkoen. Dia bilang dia adalah anak dari orang pertama yang tinggal di rumah ini. Itu berarti dia anak perempuan itu dong. Mungkin. Aku pastikan ya kak. Amel berdiri. Ia berjalan menuju pintu kamar mandi, mengambil pakaiannya waktu itu ia kenakan saat bertemu dengan pria itu. Ia ingat ada kartu nama di sana. Nah ini. Amel mengambil kartu itu dari saku. Jesse mengerutkan mata. Ini kartu nama beliau. Mungkin bisa kita ke sana sekarang. Bukannya lebih cepat lebih baik ya kak? Enggak, udah malam. Jauh juga. Aku rasa gak sopan bertamu di jam segini. Iya juga sih kak. Lebih baik kita tidur, besok kita ke sana. Jesse bangkit dari duduknya, berjalan ke samping ranjang lalu merebahkan badannya kembali. Oke deh. Amel menyusul Jesse. Keduanya berbaring di kasur. Amel menarik selimut hingga hampir menutup seluruh badan. Sementara Jesse yang memiringkan badannya ke arah kiri, menatap horden jendela yang perlahan bergerak tertiup angin. Mel? Jesse mencoba memanggil. Tidak ada sautan. Jesse berbalik menghadap ke adiknya. Ternyata sang adik sudah nyenyak dengan tidurnya. Jesse menyibakkan selimut. Ia duduk bersandar di tembok. Sebenarnya ia belum mengantuk malam ini. Pikirannya masih saja dipenuhi dengan masalah-masalah yang ia alami sekarang. Jesse juga tidak tahu harus mulai menyelesaikan dari mana. Penampakan wanita kumuh, penampakan wanita berbaju putih bersih, dan hal-hal aneh lainnya seakan menuntut Jesse harus mengetahui seluk-beluk mereka. Langkah awal telah ia temukan dengan datangnya pesan dari wanita itu melalui buku catatannya. Namun tetap saja bagi Jesse itu masih mengandung teka-teki yang harus ia selesaikan. Andai saja ayahnya tidak memilih rumah ini, pasti tidak akan ada persoalan yang rumit seperti ini. Jesse menghela nafas. Ia bangkit dari kasur, berjalan ke arah jendela dan membuka horden putih tersebut. Di luar nampak sepi, awan juga terlihat sangat gelap, bahkan tidak ada bintang satupun yang nampak di langit sana. Ketika melihat sekeliling, Jesse menangkap bayangan hitam tak jauh dari rumahnya, seperti seorang pria. Lagi? Ngapain dia malam-malam keluar? Batin Jesse dalam hati. Jesse melihat Hadi nampak seperti mencari sesuatu di sana. Ia terlihat kebingungan. Tidak lama setelah itu Hadi menatap ke arah Jesse. Ia menyadari Jesse ada di sana. Hadi melambaikan tangan seolah meminta Jesse untuk menemuinya. Ia berdiri tepat di depan gerbang rumah. Tanpa pikir panjang, Jesse memberikan kode agar Hadi menunggunya sejenak. Hadi mengangguk. Jesse lantas berlari mengambil jaket dan menuruni anak tangga dengan sedikit cepat. Langkahnya berhenti ketika melihat pintu kamar Bi Rumi terbuka. Kemana beliau? Jesse menghiraukannya. Ia bergegas membuka pintu dan menghampiri Hadi di depan sana.
Ngapain lo? Tanya Jessie sesaat setelah sampai di hadapan Hadi yang membuka gerbang rumah. Lo tau adik gue nggak? Hah? Iya, adik gue, Reno yang laki-laki itu. Hadi masih terlihat panik. Gue tahu gue juga belum pernah ketemu sama adik lo, Di. Nah itu, tadi sih bilang main tapi gak pulang-pulang. Lo ngizinin dia main malam? Hadi mengangguk. Gila lo. Ya main dia emang malam, Ge. Maksudnya? Enggak apa-apa. Raut wajah Hadi terlihat takut, khawatir, dan juga panik. Jessie juga nggak bisa bantu lebih. Ia juga belum pernah ketemu dengan adiknya selama ini. Ya udah Jess, gue balik dulu ya. Oh, oke. Pasti balik kok nanti adik lo. Ya kali dia nggak butuh tempat tidur. Makasih ya Jess. Hadi melangkah pergi meninggalkan Jessie yang juga perlahan menutup kembali pintu gerbang. Ada-ada aja. Jessie kembali ke dalam rumah. Ia lalu menutup pintu dan bergegas menuju kamar. Ia sempatkan untuk melirik ke arah kamar Bi Rumi. Pintunya sudah tertutup ternyata. Jessie kemudian melanjutkan perjalanannya menuju kamar. Ia masuk dan menyusul Amel tidur. Matanya langsung terpejam, padahal tadi ia sempat tidak bisa tidur. Alarm dari ponsel Amel berdering dengan sangat nyaring. Dengan rasa kantuk yang masih menyelimuti dirinya, ia mencoba mengambil ponsel tersebut dan mematikan alarm itu. Amel lalu beranjak duduk dan mengucek matanya. Ia melirik ke arah kakaknya yang masih tertidur pulas, mencoba untuk membangunkan sang kakak, namun tetap saja Jessie tidak bergerak sedikit pun. Amel akhirnya memutuskan untuk mandi terlebih dahulu. Ia mengambil handuk dan masuk ke dalam kamar mandi dengan sedikit membanting pintu. Jessie tersentak, ia sedikit kaget. Diambilnya ponsel di dekatnya. Ponsel itu menunjukkan waktu berada di pukul 6:20. Ia lalu bangkit dan menyadari sang adik sudah tidak ada di sisinya. Mel, apa kak? Amel menyaut kakaknya dari dalam kamar mandi. Oh, oke. Jessie berdiri membuka horden. Terlihat di luar sana Bi Rumi menghampiri seorang pria yang membawa sesuatu di plastik berwarna hitam. Amel tidak begitu memperhatikan. Mungkin itu pesanan Bi Rumi untuk kebutuhan dapur. Ia kemudian turun dari lantai atas untuk mengambil air putih di dalam kulkas. Tak lama setelah itu Bi Rumi datang dari luar dengan membawa sekantong plastik yang berukuran sedikit besar. Jessie berbalik dan bertanya, "Apa itu, Bi?" Oh, itu nak, daging ayam. Walah, kirain apa, Bi? Bi Rumi berjalan menaruh plastik itu di tempat cucian. Ya udah Bi, Jessie ke atas lagi ya Bi, mau mandi. Ia berjalan kembali menaiki tangga. Langkahnya kembali berhenti saat menyadari Bi Rumi membawa bungkusan itu ke dalam kamarnya. Sebenarnya ia tidak bermaksud untuk tahu lebih, tapi Jessie seperti merasa ada yang aneh. Ia kembali turun, mencoba mengecek ke dapur. Tidak ada apa-apa di sana. Hanya ada sepercik darah di tempat cuci. Ia mengusap darah itu lalu menciumnya. Baunya seperti darah ayam. Jessie kembali memastikan. Ia membuka kulkas. Ada daging ayam di sana. Seingat dia tidak ada. Berarti yang dibawa Rumi tadi beneran daging ayam. Namun apa yang dibawa masuk ke dalam kamar? Tidak ingin berpikir negatif, Jessie segera meninggalkan dapur. Saat masuk ke dalam kamar, Jessie melihat sang adik sudah berpakaian rapi dan berdiri di hadapan cermin. "Kamu mau kemana? Kakak lupa ya? Oh iya ya, kita mau pergi ke rumah pria itu ya. Kakak mandi dulu kalau gitu." Jessie segera bergegas masuk ke dalam kamar mandi. Amel melihat wajahnya kembali di kaca. Ia menyisir rambutnya dengan perlahan. Setelah selesai, ia berdiri dan berjalan menuju ke lantai bawah untuk menunggu kakaknya. Di lantai bawah, ia tidak sengaja berpapasan dengan Bi Rumi. "Nah, sarapan paginya udah siap di meja. Tadi Bibi mau ngomong ke kakak kamu malah lupa." "Oh, oke Bi, makasih banyak ya."
Tidak ada jawaban dari Bi Rumi. Beliau berjalan ke halaman belakang. Amel menatap penasaran. Aneh. Amel lalu duduk di kursi meja makan. Ia membuka ponselnya. Beberapa notifikasi pesan masuk ke dalam ponsel, tapi Amel hiraukan. Ia hanya sekedar mengecek saja. Saat hendak mematikan ponsel itu kembali, Amel tiba-tiba mengingat sesuatu. Sosok perempuan berbaju putih kecoklatan. Gimana dia? Amel penasaran. Biasanya dia yang paling sering menampakkan diri. Apakah ada sesuatu yang terjadi di sana? Entahlah. Meskipun Amel merasa ada yang aneh, tapi seenggaknya pikiran dia tidak begitu terbebani untuk saat ini. Lu udah makan? Suara itu datang dari tangga. Jessie berjalan turun dari sana. Cepet banget Kak mandinya. Gak jadi mandi, dingin. Jessie menarik kursinya lalu duduk. Mana Bi Rumi? Gak tahu Kak, tadi jalan ke belakang. Kayaknya lagi beres-beres di halaman belakang deh. Jessie mengangguk pelan. Ia mengambil nasi dan juga lauk pauk ke dalam piring. Begitu juga dengan Amel. Mereka berdua menghabiskan sarapan pagi ini dengan sedikit cepat. Setelah selesai, keduanya bergegas menuju garasi mobil. Jessie masuk ke dalam mobil mencoba menyalakan mesin. Mati, mesin mobilnya tidak mau menyala. Jessie lalu keluar. Kenapa Kak? Kok gak bisa nyala ya mobilnya? Loh kok gitu Kak? Gak tahu, kayaknya kemarin udah diservis deh. Terus gimana? Kita tunda dulu. Nanti biar kakak telepon lagi mas-mas yang kemarin nge-servis mobil ini. Ya, oke deh kalau gitu. Amel sedikit kecewa, padahal hari ini dia bakal nemuin satu petunjuk lagi. Jessie menaruh kedua tangannya ke pinggang, menahan kesal dengan mobilnya. Itu bukannya Reno ya? Tiba-tiba Amel melihat Reno berjalan melintas dan berdiri di depan gerbang. Hah? Reno siapa? Reno adik Kak Hadi. Oh, semalam dia ngilang. Kakak tahu dari siapa? Semalam kan kamu udah tidur. Hadi nyariin si Reno itu muter-muter. Mana sih anaknya? Itu Kak berdiri di depan gerbang. Jessie tidak begitu melihat jelas anak kecil itu. Coba kamu samperin dia, kakak mau ke atas lagi. Jessie berjalan meninggalkan Amel sementara sang adik menghampiri anak tersebut. Amel membuka gerbang. Hei Reno, kamu kenapa? Amel menatap wajah anak itu yang terlihat sedang memikirkan sesuatu. Reno hanya menggelengkan kepalanya sambil terus menatap ke arah rumah ini. Loh, ada tamu toh. Tiba-tiba Bi Rumi datang dari belakang Amel menghampiri mereka. Reno terlihat sedikit takut dengan orang asing. Ia mencoba bersembunyi di balik badan Amel. Gak apa-apa Reno, dia Bi Rumi yang nemenin kami di sini. Bi Rumi tersenyum. Ia merendahkan badannya dan menatap wajah Reno. Anak yang lucu, pasti kamu anak yang pintar juga toh. Reno masih terlihat gugup. Ia nampak sedikit takut. Amel berusaha menenangkan. Kamu ini mengingatkan bibi dengan seorang anak juga. Reno menatap tajam ke arah Bi Rumi. Wajahnya terlihat kesal. Reno, gak apa-apa nak, namanya juga anak kecil. Ya udah bibi keluar ke warung bentar ya. Monster. Amel menatap anak itu kembali. Maksudnya kakak harus pergi dari sini, banyak monster di sana. Reno menunjuk ke arah rumah. Tiba-tiba Reno! Teriak Hadi dari kejauhan. Reno dan Amel menoleh. Hadi berlari menghampiri. Kamu kemana aja semalam? Reno, Kak Hadi tanya tuh Reno pergi kemana katanya. Reno masih diam saja. Reno. Kak. Belum sempat Amel berbicara, Hadi memberikan kode untuk diam terlebih dahulu. Kamu dari mana semalam? Reno masih saja diam, tapi kali ini ia terlihat hendak berbicara. Aku main Kak, jawab Reno dengan wajah yang masih saja menunduk ke bawah.
Tolong pulang sesuai waktu, Reno. Hadi mencoba menahan amarahnya. Aku cari ibu. Amel menatap Reno. Ia lalu melirik ke Hadi dengan pandangan aneh. Hadi hanya diam. Ia terlihat bingung. Ia lalu merendahkan badannya dan memeluk anak kecil itu. Suasana terlihat haru. Reno menjadi menangis. Ia memeluk erat Hadi. Aku pengen ketemu ibu. Reno terus merintih dan berucap ingin bertemu ibunya. Ibu? Amel bingung. Ibu Kak Hadi kemana emang, Kak? Amel memberanikan diri untuk bertanya. Hadi mengarahkan jari telunjuk ke hidung, memberi isyarat untuk Amel diam dulu. Amel menunduk, ia merasa bersalah. Oke, kita bakal cari ibumu ya. Serius, Kak? Reno menghapus air matanya. Hadi mengangguk. Amel tersenyum melihat keduanya. Kita minta bantuan kakak ini aja, dia kan dekat. Amel menunjuk ke dirinya dengan jari. Ia bingung dengan apa yang dikatakan oleh Reno. Kak. Belum selesai berucap, lagi-lagi Hadi memotong. Gak ada waktu untuk aku cerita sekarang, tapi aku bakal ceritakan semuanya. Tapi Kak, bantu Reno dan Binta ketemu dengan ibunya. Aku akan ceritakan semuanya nanti. Ayo Reno, kita pulang dulu. Nanti kita kesini lagi. Amel masih saja diam mematung di tempat. Apalagi ini, apa yang harus ia selesaikan lagi? Satu masalah juga belum kelar. Amel menutup gerbang dengan kencang. Ia berjalan masuk ke dalam rumah. Amel memperlambat langkah. Ia seperti mendengar suara tangisan seorang wanita. Siapa di sana? Amel berteriak di ruang tamu. Rintihan itu semakin terdengar jelas. Amel yakin ini sosok yang dulu itu. Padahal baru tadi pagi ia membicarakan tentang keberadaannya yang jarang terlihat. Siapa? Amel terus memanggil hingga sekelibat bayangan melintas di belakangnya. Amel lantas cepat berbalik dan menyadari sosok perempuan berbaju putih kecoklatan itu telah berdiri di tangga. Sosok itu berjalan sambil menangis. Amel mengikutinya dari belakang. Rintihan dari sosok itu terdengar begitu nyaring. Amel menahan sakit di telinganya. Sosok itu berteriak kencang. Amel terjatuh karena tak kuat menahan. Ia tergelinding di tangga. Sosok itu hilang. Amel tidak sadarkan diri. Amel? Jessie keluar dari kamar saat menyadari suara dari adiknya. Jessie mencoba membangunkan adiknya, namun sang adik tetap tidak sadarkan diri. Bi Rumi. Jessie memanggil Bi Rumi, tapi beliau masih tidak ada di rumah. Akhirnya dengan sekuat tenaga Jessie memapa sang adik ke dalam kamar. Ia lalu membaringkan adiknya tersebut di kasur dan memberinya minyak angin. Wajah Amel terlihat sangat pucat, darah mengalir dari hidungnya. Jessie membersihkan darah tersebut dengan kapas miliknya. Ia tidak tahu apa yang terjadi dengan sang adik. Namun tiba-tiba Jessie merasakan sesuatu yang aneh ada di kamarnya. Ia berdiri kemudian melirik ke setiap sudut. Pandangannya menjadi buram, kepalanya terasa begitu pusing. Bau amis menyebar ke seluruh ruangan. Terdengar suara orang meminta tolong di sekitarnya. Jessie tidak begitu bisa melihat dengan jelas. Kepalanya semakin pusing. Bayangan hitam memenuhi seisi ruangan. Ia sempat melihat ada sosok hitam menatap wajah adiknya dengan tatapan tajam. Jessie berniat menghampiri, tapi tubuhnya semakin berat dan ia tidak sadarkan diri. Baik Jessie maupun Amel masih terbaring di ranjangnya. Mereka terlihat begitu lemas dan pucat. Tidak jauh dari ranjang mereka berdiri sosok wanita berbaju putih bersih tengah menatap kedua gadis itu. Sosok itu mencoba untuk menyentuh dahi Jessie, tetapi ia mengurungkan niatnya. Sosok itu hanya terlihat tersenyum dengan wajah yang begitu sayu. Seolah tengah berharap kepada Jessie dan adiknya. Perlahan sosok itu menghilang bersamaan dengan terbukanya mata Amel. Amel mencoba untuk bangkit dan duduk bersandar. Ia memegangi kepalanya yang masih terasa sakit.
Sementara itu kakaknya masih terbaring di sampingnya. Amel bingung siapa yang membawanya ke sini. Kak Jessie. Amel sedikit mendorong badan kakaknya. Tidak ada jawaban dari kakaknya. Amel menatap wajah sang kakak terlihat begitu pucat. Ia semakin dibuat bingung. Ada apa barusan? Tak lama setelah itu sang kakak membuka matanya perlahan lalu bangkit dan memegangi kepalanya. Kakak nggak apa-apa? Sama seperti adiknya, Jessie terlihat bingung. Ia melihat ke sekitar. Tunggu. Adiknya menatap ke arahnya. Seingatku aku nggak di kasur. Maksudnya kak, lupakan. Terus aku kenapa bisa di kamar? Kalau kamu aku yang bopong, berat banget badanmu. Celetuk Jessie sambil sedikit mendorong adiknya. Ya elah dikit doang. Hari mulai malam saat itu waktu menunjukkan pukul 5 sore. Jessie yang masih terlihat lemah segera turun dari ranjang dan bergegas masuk ke dalam kamar mandi. Amel menyusul kakaknya turun dari ranjang. Tetapi ia bergerak menuju pintu kamar lalu keluar. Amel menuruni anak tangga dengan perlahan. Tak sengaja ia berpapasan dengan Bi Rumi yang terlihat terburu-buru. Bi, oh nak, dari mana Bi? Dari belakang habis beresin bunga sama bersihin kolam. Makan malam udah siap di meja ya, Bibi mau ke kamar dulu. Bi Rumi lantas meninggalkan Amel sendirian. Tidak ada yang aneh dalam pikiran Amel. Ia hanya heran saja dengan sikap Bi Rumi akhir-akhir ini. Amel kembali berjalan menuju pintu depan. Ia hendak menikmati suasana sore sambil jalan-jalan sekitar komplek. Saat membuka pintu, Amel dikagetkan dengan Reno yang mengintip dari balik pagar. Reno? Ucap Amel seraya menghampiri anak kecil tersebut. Reno menyadari kedatangan Amel. Ia tersenyum tipis, wajahnya sedikit muram. Terlihat matanya berkaca-kaca. Amel lalu menunduk dan mendekatkan kepalanya ke arah anak tersebut. Kamu kenapa? Habis berantem sama Bang Hadi? Lagi-lagi Reno hanya menggelengkan kepala. Ayo masuk ke rumah. Amel memegang tangan bocah tersebut. Reno melepaskan dengan kasar. Gak mau. Mama. Reno tiba-tiba memanggil mamanya. Reno, kamu kenapa? Mama, mau mama. Reno merengek dengan kencang. Amel mencoba memeluk bocah itu, tetapi lagi-lagi Reno mendorongnya dengan kencang hingga Amel tersungkur. Reno, kakak jahat. Kakak mau ajak aku ke rumah monster kan? Apa yang kamu bicarakan, Reno? Semua orang jahat. Reno. Amel mengejar anak itu. Amel khawatir ia akan pergi jauh dan membuat Hadi panik. Reno terus berlari kencang ke arah taman, sementara Amel terus memaksakan nafasnya agar tidak tertinggal langkah kecil bocah tersebut. Namun meskipun kecil, nyatanya kecepatan anak itu berlalu jauh lebih cepat dibandingkan Amel. Kini Amel kehilangan jejak Reno. Reno. Amel terus memanggil di sekitar taman. Taman nampak sepi, tidak ada satupun manusia di sana. Amel mencoba mencari di berbagai sudut taman, namun ia sama sekali tidak menemukan jejak bocah itu. Bagaimanapun juga waktu hampir menunjukkan pukul 6 sore. Ia harus segera membawa Reno pulang sebelum Hadi mencarinya. Hembusan angin tiba-tiba melewati telinganya. Amel berbalik badan. Tidak ada siapa-siapa. Perasaannya mulai tidak enak. Reno. Amel terus memanggil nama anak itu. Suara ayunannya tiba-tiba bergerak karena angin membuat Amel sedikit panik. Lampu pojok taman tiba-tiba menyala, tapi remang-remang. Amel mulai terlihat gelisah. Ia ingin segera pergi dari sini, tapi bagaimana dengan Reno? Sebuah tangan menepuk bahunya. Amel berbalik. Sosok perempuan berbaju hitam berdiri di belakangnya. Nyari siapa? Nyari adik saya, Bu. Anak laki-laki ya. Amel mengangguk. Ibu itu lalu mengarahkan telunjuknya ke pojok taman dekat dengan perosotan.
Amel lalu berbalik. Terlihat anak kecil yang tidak asing baginya tengah duduk di kursi dekat perosotan. Reno? Belum sempat Amel berbicara dengan sosok perempuan tersebut telah lenyap dari hadapannya. Amel tidak peduli dengan hal itu. Ia segera berlari menghampiri Reno yang terlihat menangis membelakanginya. Amel berjalan pelan mencoba mendekati tubuh mungil itu. Langkahnya berhenti saat jarak mereka hanya berselisih beberapa hasta saja. Reno? Amel memanggilnya pelan. Reno masih saja tidak mau berbalik badan. Suara tangisannya begitu terdengar. Maafin kakak ya. Reno terlihat tidak peduli. Amel mengarahkan tangannya ke pundak Reno. Saat tangan tersebut menyentuh baju Reno, tiba-tiba anak itu terdiam. Reno? Amel melepaskan tangannya. Ia mundur perlahan dari tubuh anak kecil itu. Reno bangkit dari duduknya. Ia berbalik badan ke arah Amel. Amel terkejut. Ia sama sekali tidak bisa bergerak. Mulutnya seakan terkunci. Ia benar-benar tidak percaya dengan apa yang tengah ia lihat saat ini. Wajah anak kecil yang manis itu terlihat hancur. Darah mengalir deras dari lehernya, membasahi seluruh baju yang ia kenakan. Kamu siapa? Aku Reno, Kak. Lehernya ia patahkan ke samping hingga membuat darah segar semakin mengalir deras. Amel tidak tahu harus berbuat apa. Ia terus mundur perlahan, namun anak itu justru semakin mendekat. Ayo Kak, cari mamaku, ucap Reno dengan kepala yang hampir putus. Enggak, kamu bukan Reno. Aku Reno, Kak. Kepala bocah itu jatuh ke tanah dan menggelinding tepat di kaki Amel. Amel semakin panik. Ia melihat ke bawah, wajah di kepala itu masih tersenyum. Amel melihat kembali ke depan, badan Reno masih berdiri tegak di sana. Bahkan tanpa kepala, darah tak hentinya mengalir dari leher anak itu. Nafas Amel semakin kencang. Ia mencoba memejamkan mata, lalu menarik nafas. Kemudian ia berlari kencang meninggalkan badan dan kepala bocah itu. Langkah kaki Amel semakin cepat. Ia tidak peduli dengan sekitar. Yang terpenting ia menjauh dari taman dan anak itu. Amel tidak berhenti di rumahnya. Ia bergegas menuju rumah Hadi. Amel menggedor pintu rumah Hadi dengan cukup kencang. Tidak perlu menunggu lama. Laki-laki berkulit putih itu segera keluar dari dalam rumah. Kak, kasih tahu aku siapa Bintang dan Reno sebenarnya, bentak Amel kepada Hadi. Hadi yang baru saja selesai beribadah mencoba menenangkan suasana. Kamu udah tahu? Jadi sebenarnya... Amel memelankan suaranya. Hadi mengangguk. Tak lama setelah itu, sosok gadis kecil muncul di belakang Hadi. Sosok itu nampak tidak asing bagi Amel. Bintang. Bintang muncul bukan dengan wajah seperti biasanya. Kali ini menampakkan sosok asli dari dirinya. Sama seperti Reno tadi. Amel menatap Hadi. Mereka saling tatap untuk beberapa saat. Sementara Bintang, ia masih berdiri dengan wajah lesu dan pucat. Kaos yang ia kenakan terlihat penuh darah. Nampak ada luka tusukan di bagian perut. Amel berjalan ke arah Bintang. Ia memberanikan diri untuk mendekatinya. Kedua tangannya memegang bahu gadis itu. Mata mereka saling tatap beberapa lama. Sampai akhirnya Bintang menjadi sosok gadis cantik seperti biasanya. Reno mana, Kak? Amel langsung berdiri tegak. Ia teringat Reno yang tadi ia tinggal di taman. Kak Hadi. Amel berbalik. Hadi menatap dengan serius. Reno di taman. Hadi terlihat kaget. Serius kamu? Bintang, kamu di sini dulu ya nak. Biar kakak dan Kak Amel cari adik kamu dulu. Bintang tersenyum. Amel dan Hadi segera bergegas menuju taman. Mereka mempercepat langkah. Suasana kompleks sangat sepi karena memang malam hari seperti ini tidak banyak kegiatan untuk warga komplek mereka. Sesampainya di taman, keduanya melihat sekeliling, mencari di berbagai sudut. Namun mereka masih tidak menemukan Reno di sekitar sana. Reno. Amel dan Hadi masih belum berputus asa untuk terus mencari anak itu.
Gak mungkin dia pergi jauh dari sini. Hadi tahu Reno adalah penakut. Meskipun dia hantu, tapi dia juga sama seperti anak pada umumnya, yang juga takut dengan lingkungan baru ataupun orang-orang baru. Amel berhenti sejenak. Ia duduk di sebuah bangku. Ia melihat jam di tangan sudah menunjukkan pukul 8 malam. Pasti kakaknya di rumah juga sibuk mencarinya. Di mana ya anak itu? Hadi menyusul duduk di samping Amel. Amel melirik ke arah Hadi sejenak. Ia juga sama capeknya dengan Hadi. Sedari sore tadi bahkan. Dia gak mungkin pergi jauh, dia penakut. Amel menghela napas lalu bersandar di tiang lampu dekat dengan tempat duduknya. Tak lama setelah itu ia mendengar suara rintihan anak kecil dari kejauhan. Ia mencoba menajamkan pendengarannya. Ia yakin tidak salah dengar. Bentar kak. Hadi memalingkan wajahnya ke arah Amel. Dengar suara itu gak kak? Hadi mengerutkan dahi. Ia mencoba mencari suara yang Amel maksud. Dengar. Itu suara Reno. Hadi langsung bangkit dari duduknya disusul Amel. Kakak yakin itu Reno? Ya aku yakin, aku tahu kok. Hadi dan Amel langsung mencari sumber suara tersebut. Mereka terus menyusuri ulang taman itu. Lampu taman yang remang-remang semakin menyulitkan pandangan mereka. Namun keduanya sama sekali tidak putus asa hingga akhirnya Amel melihat anak kecil duduk di balik semak-semak. Reno. Amel memanggilnya lirih. Sejujurnya ia masih takut kalau Reno menampakkan wajah aslinya. Hadi yang mendengar suara Amel lantas menghampiri. Reno, ayo kita pulang. Bocah itu masih tidak mau menjawab. Hadi terus mendekat. Tak lama setelahnya Reno berdiri dan berbalik badan. Amel sudah memejamkan mata. Berharap ia tidak melihat lagi sosok menyeramkan seperti sore tadi. Namun saat ini Reno menampilkan sosok seperti biasanya. Bocah tampan dengan tingkah yang lucu. Maaf. Satu kata yang terucap dari mulut Reno. Hadi menghela nafas pelan. Ia lalu tersenyum. Kemudian Reno berlari kecil memeluk Hadi. Amel menatap mereka penuh haru. Walaupun Reno bukan adiknya, tetapi ia menampilkan sosok kakak sekaligus orang tua bagi mereka. Sekarang kita pulang ya. Pengen ketemu mama. Reno memasang wajah memelasnya. Kak, di mana ibu dia? Aku gak bisa cerita. Coba besok kamu temui mereka lagi. Aku rasa kamu yang jauh lebih bisa buat ngegali informasi dari mereka. Oke kak. Mereka bertiga lantas pergi meninggalkan taman itu. Reno juga sudah terlihat aktif dan tidak memasang wajah cemberut lagi. Ya namanya juga anak-anak, terkadang emosi juga kurang stabil. Saat tiba di depan rumah Amel, Reno menatap ke arah rumah itu. Nampak ada sesuatu dalam dirinya. Hadi berusaha untuk menarik tangan anak itu, tapi ia sama sekali tidak bergerak. Kamu mau mampir ke rumah kakak? Tanya Amel. Reno hanya menggelengkan kepala. Setelah itu ia berjalan kembali. Makasih Amel. Oke kak. Amel masuk ke dalam rumah. Tak lupa ia mengunci gerbang. Di meja makan terlihat kakaknya tengah menyantap makan malam sambil memainkan ponselnya. Amel menarik kursi, membuat kakaknya menyadari kehadiran Amel. Dia di mana kamu? Ya biasa kak. Jawab Amel singkat sambil mengambil lauk dan juga nasi. Jessie tak mencurigai kepergian adiknya dari sore tadi. Ia juga maklum dengan tingkah laku Amel selama ini. Bi Rumi mana kak? Tadi waktu kamu masuk beliau baru aja ke kamar. Amel berbalik badan. Ia menatap kamar Bi Rumi. Terlihat begitu rapat pintu itu tertutup. Kemudian setelah itu Amel melanjutkan makannya sambil ditemani kakaknya yang asik menonton film melalui ponsel miliknya. Selesai makan, mereka berdua merapikan kembali meja makan. Keduanya juga mencuci piring yang habis mereka gunakan. Sebenarnya itu tugas Bi Rumi besok pagi, namun mereka selalu meringankan pekerjaan Bi Rumi di rumah ini. Bagaimanapun juga ini bekas makan mereka. Ya udahlah kak, kamu ke kamar. Kakak ngantuk. Jessie lalu berjalan pergi meninggalkan Amel yang memilih untuk menonton televisi terlebih dahulu.
Amel duduk di sebelah kursi sofa yang berhadapan dengan TV mereka. Ia terus saja mengganti stasiun televisi yang dirasa bagus baginya. Suara benda terjatuh terdengar dari kamar Bik Rumi. Amel bangkit dari duduknya. Ia berjalan mendekati kamar Bik Rumi, lalu mengetok pintu kamar beliau. Bibi nggak apa-apa? Tanya Amel kembali. Pintu kamar terbuka. Oh, nak, gimana? Nggak apa-apa, Bibi nggak apa-apa toh? Tadi ada suara barang jatuh kayaknya. Nggak apa-apa kok. Amel kemudian beranjak pergi dan Bik Rumi kembali menutup pintu kamarnya. Karena tidak ada satupun acara TV yang bagus, yang memutuskan untuk kembali ke kamar. Badannya juga telah lelah sekali. Ia juga harus bangun pagi esok hari. Ada satu hal yang ingin ia selesaikan secepatnya. Sesampainya di kamar, Amel tidak langsung tidur. Ia membuka tirai jendela dan memandangi halaman luar. Sungguh dia masih tidak percaya dengan apa yang ia alami sore tadi. Dua bocah lucu yang selama ini ia temui ternyata bukan manusia. Di sisi lain, Amel merasa kasihan dengan mereka. Di usia yang segitu harus menanggung beban kematian yang masih belum terselesaikan. Sebenarnya siapa mereka? Mengapa terus mencari orang tuanya? Terik matahari pagi mencoba masuk melalui celah jendela kamar mereka. Amel terbangun dengan sedikit malas. Rasanya ia hanya tertidur beberapa jam. Selain itu, mendadak sekujur tubuh Amel terasa pegal, terutama di bagian kakinya. Mungkin efek dari lari-larian kemarin sore. Ia lantas beranjak dari tempat tidur untuk menyusul kakaknya yang mungkin sudah berada di bawah. Namun saat hendak membuka pintu kamar, Amel merasakan sesuatu berada di belakangnya. Perlahan ia memutar badan. Jauh di hadapannya saat ini, tepatnya di balik jendela kamar, berdiri sosok wanita menyeramkan yang sering ia dan kakaknya temui sebelumnya. Sosok itu menyeringai dengan wajah yang begitu buruk. Sungguh mengapa harus pagi ini untuk melihat sosok menyeramkan itu? Cobalah untuk memberitahuku apa keperluanmu dan berhenti mengganggu aku dan kakakku. Sosok itu masih terpaku diam. Wajahnya semakin menghitam dengan mata yang hampir copot. Apakah aku telah mengusikmu? Tanya Amel. Masih tidak ada jawaban. Aku bisa membantumu. Bicaralah kapan saja jika kamu mau. Sama sekali tidak ada jawaban dari wanita itu. Amel berniat untuk meninggalkannya. Lagian berbicara dengan hantu hanya akan membuatnya emosi. Saat hendak kembali membuka pintu, langkahnya terhenti seperti ada yang menahannya. Amel kembali berbalik. Sosok itu sangat dekat dengannya saat ini, hanya berjarak beberapa senti saja. Amel tak begitu khawatir. Pertemuan dengan dia hampir setiap hari perlahan membuat Amel terbiasa. Satu hal yang Amel masih belum bisa terima dari sosok tersebut, yaitu baunya. Susah untuk mendefinisikan bau dari sosok wanita buruk rupa ini. Amel rasa bau itu bersumber dari wajahnya yang amat tak jelas. Amel terus mencoba menahan napas. Tidak mungkin ia muntah di hadapan sosok tersebut. Namun sepertinya sosok itu paham dengan kondisi Amel saat ini, sehingga sosok itu malah semakin mendekatkan wajahnya ke Amel.